Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia bersama saya, Sarah Wayne. Kondisi pandemi, pemirsa, tidak lantas memupus semangat para pecinta seni untuk tetap berkarya dan berkreasi. Mereka pun menggelar berbagai acara seni secara virtual. Salah satu acara virtual yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini adalah Reimagine. Festival digital ini menawarkan hiburan alternatif yang dapat diakses dan dinikmati secara aman oleh semua orang melalui internet. Dengan konten-konten kolaboratif, festival digital ini menawarkan a sense of escape bagi siapapun yang rindu menyaksikan acara musik dan seni selama pandemi ini. Dalam konser virtual tersebut, seorang musisi dan visual artist akan berkolaborasi untuk tampil dalam konser virtual. Nah, seperti apa selengkapnya? Kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Sal Priadi, musisi, dan juga Isha Hening, seorang visual artist. Selamat pagi, Mas Sal. Selamat pagi, Mbak Isha. Apa kabar, teman-teman semua? Hai, selamat pagi semua. Nah, iya, kita mau tanya nih, sebagai seniman, seorang musisi dan juga visual artist, dengan pandemi ini seperti apa sih kesibukan kalian? How have you been coping up? Mungkin bisa dari Mas Sal dulu sebagai musisi. Seperti apa, Mas, kesibukannya selama pandemi? Ya, keadaan yang baru, jadi lumayan banyak penyesuaiannya. Kayak misalnya rekaman yang biasanya di studio, workshop yang biasanya dilakukan di studio di luar rumah, sekarang harus di rumah. Mulai bikin lagi ruangan rekaman untuk kebutuhan performance gitu. Jadi ya lumayan banyak adaptasinya, tapi sejauh ini menyenangkan, banyak belajar hal baru. Baik, belajar hal baru ya, kalau misalkan dari Mas Sal kayak gitu. Kalau Mbak Isha sendiri bagaimana? Seorang visual artist di tengah pandemi, apakah justru menjadi ini sumber inspirasi, Mbak Isha? Sebenarnya sih kalau untuk aku pribadi nggak terlalu jauh berbeda ya. Paling bedanya karena aku banyak mengerjakan buat konser gitu, jadi nggak ada konser yang offline. Tapi untuk produksi kayak di studio, sebelum pandemi pun juga aku biasanya orang yang di rumah dan di studio terus, jadi nggak terlalu jauh beda gitu. Karena terbiasa di rumah juga ya, Mbak Isha. Nah, tapi tadi kata Mbak Isha kan sudah terbiasa, biasanya nih pekerjaannya berkolaborasi atau memberikan kreativitasnya, hasilnya untuk konser-konser offline. Tapi kan sekarang konser offline kita harus sabar dulu nih, Mbak Isha. Sekarang baik beralih ke online. Selama ini kita sudah bulan Oktober, selama masa pandemi ini seperti apa sih, Mbak Isha, shiftingnya konser-konser itu sendiri? Iya, konsernya biasanya yang kita bisa mengadakan kayak event-event besar gitu, jadinya semuanya virtual ya. Ya, yang terasa banget bedanya itu karena tidak ada penonton sih ya, jadi rasanya agak ya sedikit kurang ada energinya gitu, karena lewat komputer, nontonnya juga virtual, terus kitanya sendiri yang perform juga agak merindukan energi dari penonton begitu sih. Iya, pasti merindukan energi dari penonton ya. Nah, kalau Mas Sal sendiri bagaimana? Kan pastinya sebagai seorang musisi pasti merindukan juga kan adanya connection atau penonton, ada riuhnya penonton, itu pasti sangat dirindukan. Seperti apa, Mas Sal, selama pandemi ini dengan adanya virtual concert, seperti apa? Bener sih katanya Isha, yang paling kangen dari pertunjukan itu dan yang belum bisa sampai hari ini digantikan adalah koneksi yang kita dapat sama penonton yang datang langsung ke venue-nya. Cuman banyak juga hal-hal yang akhirnya kita jadi explore gitu. Selain cari koneksi yang dari penonton, kita jadi explore misalnya secara kreatif di visualnya itu kita explore, dan kita cari hal-hal lain yang kira-kira bisa menggantikan suasana manggung beneran gitu di pertunjukan yang virtual. Oke, nah nanti kan kita mau ada acara yang bisa kita saksikan bersama nih, Mas Sal dan juga Mbak Isha, yaitu Reimagine Festival. Ini bisa diceritain sedikit nggak, kasih teaser, sebenarnya apa nih yang bisa kita saksikan dari penampilan Mas Sal dan juga kolaborasi Mbak Isha, Mas Sal? Ya, ini adalah pertunjukan kolaborasi antara saya, Sal Priadi, dan Isha Hening. Sebenarnya niat pertunjukan ini udah sebelum pandemi, tapi bisa terjadi hari ini. Yang akan bisa disaksikan adalah ada 6 lagu yang akan saya bawakan dari album Berhati, yang kemudian akan dirupakan visualnya oleh Isha Hening, dan juga akan ada penampilan dari beberapa penari
yang akan memvisualkan gerakan dari lagu-lagu yang saya bawakan. Jadi benar-benar tetap lengkap ya, entertainment yang akan disuguhkan buat kita penonton. Nah Mbak Isya dikatakan massal bahwa ini sebenarnya plannya ternyata sebelum pandemi sudah ada. Tetapi ternyata di masa pandemi seperti ini harus ditahan dulu dan mungkin beralih ke virtual. Ini untuk presentasi secara visualnya sendiri kalau dari Mbak Isya samakah? Atau ada fine tuning sedikit nih sesuai dengan kondisi kita sekarang? Yang pasti sih akan ada perubahan ya. Jadi memang dari sebelum pandemi kita udah pengen bikin, ayo kita bikin satu show gitu ya. Terus perubahannya sih karena ini kita nggak bisa punya stage seperti kayak konser offline gitu. Jadi aku pikir aku juga diskusi sama Sal gitu, daripada kita maksa membuat suatu experience yang dimirip-miripin kayak konser offline, sekalian aja kita membuat sesuatu yang lebih konsepnya lebih mirip video art gitu. Jadi lebih teatrikal dan nanti lihat aja deh. Nanti lihat aja. Nah, tetapi bisa diceritain sedikit nggak proses brainstorming dan juga persiapannya seperti apa sih? Karena kan ini virtual, banyak pastinya akan terhambat dengan kondisi PSBB. Itu seperti apa teman-teman mengakalinya, Mbak Isya dulu? Agak repot ya, apalagi kalau udah ngobrolin masalah teknis gitu yang seharusnya dibahas sambil ketemu, tapi ini kita berusaha semaksimal mungkin aja gitu dengan sering-sering kayak video call, terus biasalah WhatsApp group, hal-hal kayak gitu lah. Cuma ya memang tantangannya kalau udah ngurusin teknis tuh agak repot juga ya. Repot juga, tetapi bisa diakalin ya. Nah, kalau Mas Al sendiri gimana pengalamannya? Iya, tapi secara kreatif kayaknya lumayan cepat. Walaupun sebenarnya turunan teknisnya akan lebih mudah dilakukan ketika kita ketemuan ya. Tapi secara kreatif kayaknya cepat karena Isya udah expert gitu di bidangnya dan cukup jelas menangkap maksud dan arah dari pertunjukannya. Jadi ya seru sih sebenarnya prosesnya. Oke, berarti nanti kita bisa saksikan tanggal berapa, Mas Al? Buat para pemirsa ini 24 Oktober. 24 Oktober 2020. Oke, berarti best of luck dan juga break a leg. Nanti buat penampilan secara virtual kita nanti akan nantikan ya seperti apa persembahan dari Mas Al dan juga Mbak Isya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, selain ada Sal dan juga Isya yang akan tampil nanti di Imagine Festival, akan ada beberapa penampilan lainnya. Nah, seperti apa festivalnya kita akan hadirkan perbincangannya lagi di Selamat Pagi Indonesia selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Sal Priadi dan juga Isya Hening mengenai kolaborasi mereka dalam konser virtual mereka yang akan datang. Nah, sekarang kita membahas lebih lanjut soal festivalnya sendiri dan telah terhubung bersama kita Hari Sudarma, Direktur PK Entertainment. Selamat pagi, Mas Hari. Selamat pagi, Mbak Sarah. Ya, Mas Hari, ini kan Reimagine Festival sebentar lagi sudah mau diadakan bulan Oktober ini. Seperti apa sih Reimagine Festival ini dan bagaimana PK Entertainment shifting nih? Karena kan sekarang pandemi banyak sekali acara-acara offline pasti tertunda dan harus ke virtual. Ya, jadi memang pariwisata dan ekonomi kreatif ya, termasuk event dan juga entertainment, tentunya merupakan salah satu sektor industri yang terkena dampak dari pandemi. Memang bukan merupakan kebutuhan primer, tapi dengan adanya lockdown dan juga pembatasan-pembatasan yang terjadi, tentunya menjadi sulit juga buat kita. Jadi semenjak kuartal kedua 2020, tim PK Entertainment berusaha juga untuk tetap produktif sih. Jadi kita pivot dengan membuat dan juga menyelenggarakan festival-festival daring. Di antaranya ada kemarin Indonesia Online Festival, Women's World Festival, dan juga yang berikutnya akan ada Reimagine ini. Gitu. Oke. Nah, untuk PK Entertainment sendiri yang sudah beberapa kali mengadakan acara virtual. Nah, untuk kesiapannya sendiri baik dari masyarakat dan juga teman-teman di entertainment sendiri, ini apakah kita semua udah siap nih Mas Hari? Secara let's say infrastrukturnya kah atau kita masih dalam tahap proses peralihan sebenarnya? Aku rasa sih sebenarnya untuk kesiapan sendiri karena pandemi ini dan juga kenormalan baru yang kita harus hadapi ini udah terjadi lumayan lama ya. Saya rasa proses pivot ini sudah dilakukan oleh semua orang dan juga semua industri. Jadi harapan kami sih penerimaan juga terhadap publik dan juga dari sisi penggiat event juga sebagai kami di sini promotor sudah cukup baik sih.
Dan sekarang sudah cukup baik dan akan diadakan festival ya, rangkaian untuk Reimagine sendiri akan ada 3 kali sesi festival sendiri. Ini sebenarnya apa aja nih Mas Hari sudah dipersiapkan untuk para calon ini pendatang atau pengunjung festival secara online ini? Iya, jadi untuk Reimagine sendiri kan kita bilang sebagai a new form of digital festival. Jadi kita memang berusaha untuk membawa konsep festival digital yang baru dengan menyatukan konsep kolaborasi sebenarnya. Jadi akan ada nanti kolaborasi baik itu dari musik, kemudian seni tari, visual, dan juga rangkaian gelar wicara atau di sini nanti akan ada podcast. Jadi kolaborasi-kolaborasi ini juga kami harapkan tidak hanya out of the box yang tidak pernah dilihat sebelumnya, tapi juga belum pernah dibayangkan sebelumnya. Hence kita sebut festival ini Reimagine. Dan nanti akan ada 3 pengisi acara, yaitu BKR Brothers dan juga Sofia Lacuba untuk episode pertama. Yang kedua akan ada Geber Modus Operandi dengan Rimbawan Grilia dan juga Siko Setianto. Dan yang ketiga akan ada Sal Priadi dan Isya Hening. Oke, ini kan bersifat kolaborasi ya Mas Hari, dan ini setiap sesinya kolaborasinya pasti berbeda-beda dan biasanya tidak mereka bekerja bersama-sama. Sebenarnya seperti apa sih waktu itu proses brainstormingnya? Apakah waktu itu duduk bersama sama pengisi acaranya menentukan nih siapa aja nanti mereka berkolaborasi bersama, atau memang dia teman-teman dari promotor PK Entertainment yang mempropose ke masing-masing pengisi acaranya sendiri? Sebenarnya ini juga bentuk kolaborasi ya antara kita sebagai promotor dan juga talent dan juga artis. Jadi sebenarnya Reimagine yang ada di sini yang membuka imajinasi, bukan hanya imajinasi kita, tapi juga imajinasi dari para performers. Jadi pada saat kita tanya sama mereka, kalian mau apa? Kalian mau ngapain nih? Ada ide seperti apa yang belum terwujud? Nah itu mari kita wujudkan bersama gitu. Oke, nah kalau untuk mau nonton Mas Hari, atau mungkin kita mau menghadir festivalnya, caranya bagaimana? Dan ini kan sense of escape. How can we escape the reality right now? Untuk menontonnya sih sangat gampang ya, acara ini gratis yang pertama. Kemudian untuk register bisa dilihat informasinya di loket.com. Kalian bisa cari Reimagine, Imagine, atau linknya juga dapat ditemukan di Instagram kita, TK Entertainment. Nanti di sana tinggal ngisi form aja, ikutin step by step-nya. Kemudian akan dapat e-voucher dan juga di sana akan ada link untuk menonton di hari H. Jadi gampang sekali sih. Bisa langsung escape dan gampang sekali, dan paling penting itu ya, ini gratis ya Mas Hari. Terima kasih Mas Hari sudah bergabung sama kami, selamat pagi Indonesia, dan best of luck untuk acara festivalnya yang akan datang.